Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Seperti biasa, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. 1.5 Meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. 2.5 Menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 Menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian menepati janji dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang menepati janji dengan benar. Yang ketiga, menyajikan contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah berperilaku menepati janji di keluarga, sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang memahami perilaku menepati janji. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memahami perilaku jujur. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pokok bahasan tersebut. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Orang yang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan atau termasuk sebagai orang-orang yang munafik. Ya, materi ini, ciri-ciri orang munafik telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jujur. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari ibadahnya saja,
tetapi juga dari keseluruhan akhlaknya. Ibadah tersebut seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain yang telah dilakukan seseorang tidak cukup untuk mengukur tingkat kesolehan seseorang. Nilai ibadah tersebut harus mampu mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berperilaku berakhlak mulia. Jika seseorang telah merasa cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akhlaknya tercela, ia belum memiliki iman yang sempurna. Demikian juga dengan sifat menepati janji. Sifat mulia ini merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seorang muslim. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, kalian harus tahu bahwa janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Barang siapa yang berjanji haruslah ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengucapkan janji. Sebaiknya, apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Yang artinya, jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan kalimat insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya sebagai umat Islam kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu dalam hal ini selalu menepati janji. Jika ini dilakukan, niscaya kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, dengan selalu menepati janji, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekali saja seseorang mengingkari janji, orang lain sulit untuk mempercayainya lagi. Sungguh ini adalah merupakan kerugian yang amat besar bagi kita. Anak-anakku sekalian, menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain. Manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia haruslah dilandasi dengan akhlak yang mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Perhatikanlah arti hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya. Anak-anakku, seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberi hormat dan simpati dikarenakan sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 77 berikut ini. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik bunyi ayat tersebut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Al-Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 77. Anak-anakku sekalian, ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan haruslah kita laksanakan, sebab janji adalah hutang yang harus atau yang wajib kita bayar. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Dan orang-orang yang memiliki sifat jujur senantiasa akan selalu menepati janjinya. Ingkar janji termasuk dosa yang sangat besar yang harus kita jauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Mengingkari janji, tali silaturahim dengan orang lain bisa terputus, bahkan bisa saling bermusuhan. Orang yang diingkari janji bisa kecewa dan marah. Jika tidak terkendali, akan terjadi pertengkaran dan perkelahian. Akan lebih berat lagi apabila seorang pemimpin ingkar janji terhadap rakyatnya. Rakyat bisa marah, muncul kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Tentunya, hal ini jangan sampai terjadi di negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, kita harus hati-hati memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang beriman, amanah, berakhlak mulia, jujur, dan dapat menepati janjinya. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan perilaku menepati janji. Ibu ambil contoh penerapan perilaku menepati janji di sekolah. Misalnya, kalian sebagai pengurus OSIS telah berjanji kepada ketua OSIS akan selalu mengikuti rapat yang diadakan setiap bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, kalian sering tidak hadir dalam rapat tersebut dikarenakan berbarengan dengan acara yang lain. Dalam hal ini, kalian harus mampu mendahulukan janji yang pertama
yaitu hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Dan masih banyak lagi contoh menepati janji yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah anak-anakku, pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang memahami perilaku menepati janji. Sebelum Ibu akhiri, seperti biasa di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Ada 5 soal pertanyaan yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian jujur dan amanah. Yang kedua, bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada seorang temanmu berbohong kepada orang lain? 3. Berikan contoh perilaku jujur dalam bergaul dengan orang lain. 4. Jelaskan bahaya jika seorang mengingkari janji. Dan yang kelima, bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada seorang pemimpin yang tidak menepati janji? Silakan kalian kerjakan di kertas latihan kalian dan kumpulkan ke grup kelas masing-masing atau grup pelajaran agama masing-masing. Selamat mengerjakan. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari materi bab 2 ini, yaitu tentang jujur dan menepati janji, dapat kalian amalkan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.